Kiat yang ke-8 teman-teman sekalian adalah Islam asas rumah tanggamu. Maka terapkan syariatnya, bentuk suasana dan kondisi islami terutama majelis ilmu. Rumah tangga itu tidak boleh kering dari ilmu. Dan harus Islam asasnya. Gitu kan? Bapak Ibu harus tahu, ingatkan pasangan tentang, seperti contoh hadis misalnya. Kata Nabi SAW apa? Allah merahmati seorang suami yang terkaget tengah malam, lalu dia mau bangun sholat malam, kemudian dia bangunkan istrinya. Allah merahmati suami begitu, membangunkan istrinya untuk sholat malam bersama. Dan kalau istrinya nolak, maka dia memercikkan sedikit air di wajahnya supaya bangun sholat. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun tengah malam mau sholat tahajud, lalu dia bangunkan suaminya dengan santun, dengan baik. Kalau dia nolak, dipercikkan sedikit air di wajahnya. Artinya Islam yang disuruh terapkan, saling bantu-bantu dalam ibadah. Suami atau istri salah, kita ingatkan dalam agama. Harusnya begitu. Ta'awun, bekerja sama dalam kebaikan. Ini penting sekali. Juga Bapak Ibu sekalian, Islam ini, kita ini semua, suami istri, harus tahu di atas kepala kita ada bendera namanya Islam. Apapun yang kita kerjakan, makanan, minuman, pendapatan, pergaulan, semua ini di bawah Islam. Jadikan Islam sebagai asas agama. Maka kita jadi tahu, ada masalah apa-apa, kita kembali ke agama kita. Oh, agama kita bilang begini, ya sudah kita jalanin. Gitu. Haram tinggalkan, halal kerjakan, nikmatin. Gitu kan? Ini harus diketahui. Banyak orang misalnya suaminya kerja haram. Suaminya sudah tahu hukum, mau pindah. Istrinya bilang, jangan, nanti mau makan dari mana? Malah bukan Islam nih, gitu kan? Malah dia menyuruh suaminya dalam kesalahan. Ini nggak boleh. Baik, kamu mau keluar, ayo sama-sama. Keluar aja, bismillah, tawakal kepada Allah. Baik, suaminya bilang, nanti saya mungkin mulai cari kerja, nggak apa-apa. Kamu beli nasi uduk 1 bungkus, kita makan berdua, nggak apa-apa. Ini cinta kok ini, gitu. Harusnya dukung, gitu kan? Ini namanya menerapkan Islam. Anak-anak juga Bapak Ibu sekalian ya. Anak-anak itu dari kecil. Anak perempuan pakai jilbab, daripada topi-topi pakai jilbab. Laki-laki biasain ke masjid. Subhanallah, saya punya pengalaman. Alhamdulillah Allah kasih saya 6 orang anak. Ada 5 orang perempuan, 1 laki-laki. Yang perempuan-perempuan ini dari kecil, saya bilang istri saya, pakaiin jilbab dari kecil. Masih baik pakaiin jilbab kecil. Lucu kok, Masya Allah. Kalau ada orang tua bilang panas, topi juga panas, gitu kan? Pakai jilbab. Subhanallah, karena sudah terbiasa anak-anak perempuan saya pakai jilbab, sampai pernah terjadi saya pulang taklim di Jakarta. Biasanya saya parkir mobil, kemudian saya naik motor, panggil anak-anak saya yang masih kecil-kecil, ayo ke supermarket dekat rumah, belanjain mereka coklat apa segala gitu. Kakaknya udah keluar pakai jilbab, naik di motor, adiknya masih di dalam. Terus saya panggil, kebetulan ini kisah anak saya, Suad namanya, dia masih di dalam. Saya panggil Suad, gitu. Dia nggak nyaut. Ayo nak, ya. Saya kebetulan saya suruh anak-anak saya panggil saya Abati. Abati itu sama dengan Nabi Ibrahim waktu dipanggil sama anaknya Ismail. Ya Abati, wahai ayahku yang tersayang, gitu ya. Jadi mereka panggil saya Abati. Terus saya tanya, ayo Suad, kenapa belum keluar? Gak ada suara. Abati sudah nunggu nak. Saya bilang sama kakaknya, sebentar nak ya. Saya parkir motornya, dia masih di atas motor, saya masuk ke dalam. Ternyata anak saya ini masih duduk di dekat pintu, bagian dalam rumah. Pintu dalam duduk dan dia ngecilin badannya gitu. Kenapa nak Suad? Ada apa? Umi belum kasih jilbab. Anak ini tidak mau keluarkan kakinya dari depan pintu kalau nggak pakai jilbab. Waktu itu kelas 2 SD. Sampai saya waktu itu terharu dan saya mengatakan Alhamdulillah. Gara-gara apa Bapak Ibu sekalian? Saya selalu bilang, nah pakai jilbab wajib bagi perempuan, tutup aurat. Karena Allah, bukan karena Abati ya. Ingat, Abati pun meninggal, kalian tetap wajib menjalankan itu. Nanti kalau meninggal masuk surga. Anak-anak itu gampang sebenarnya. Karena mereka masih seperti kertas putih, kita bisa coret apa saja gitu kan. Itu tertanam di benak mereka sehingga mereka tidak berani keluar. Tidak pakai jilbab. Alhamdulillah. Anak laki-laki saya, 2 tahun setengah kemarin, umurnya sekarang sudah 3 tahun Masya Allah. 2 tahun setengah saya sudah mulai bawa ke masjid. Ada masjid dekat rumah saya jadi imam kebetulan. Kemudian ikut sama saya ajak ke masjid gitu kan. Wais namanya, Wais ayo ke masjid ya, sholat nak. Iya, dia masih belum terlancar ngomong kan, ikut ke masjid. Masjid dia lihat saya jadi imam, dia sholat di sebelah saya gitu. Saya kalau habis sholat biasanya saya taklim.
ada kultum, dosa-dosa besar saya baca gitu, baca buku. Anak saya ini Uwais rupanya lihat sekali aja, dia cuma sekali lihat saya jadi imam, dia lihat cara sholatnya, kemudian dia lihat saya juga habis sholat ambil buku, ada buku di situ saya baca gitu. Yang kedua kali saya bawa ke masjid Bapak Ibu sekalian, dia masuk ke dalam masjid, habis salam, buku itu diambilin sama dia, dibawa kasih saya. Umurnya 2 tahun setengah, dikasih, disuruh baca. Saya berdiri, saya pegang, saya baca. Diperhatikan sama dia gitu. Yang ketiga kali, yang keempat kali, yang seterusnya saya bawa dia ke masjid, dia ambilin buku, dikasih sama saya berdiri ceramah, dia ambil buku lain, dia juga ceramah. Di sebelah saya, dia ngoceh-ngoceh saja. Sampai kadang-kadang jemaahnya ada yang ketawa gitu. Tapi dia ngomong saja, sambil dia ikuti cara saya, pegang buku, dia juga ngomong, lihat saya sambil ngobrol. Dia ngomong aja. Bagi saya positif saja. Alhamdulillah di umur 2 tahun setengah, dia tahu masjid untuk sholat. Sampai istri saya bilang pernah satu waktu saya nggak bisa antar, dia naik taksi. Lalu pas azan, dia teriak langsung sama supir taksinya. Azan, sholat. Sama supir taksi. Kata istri saya, takutnya nanti ini supir saya tersinggung nih. Tapi dia bilang gitu. Dia bilang gitu. Alhamdulillah. Saya ke masjid naik motor sama dia. Terus saya setiap ada jemaah yang lewat di situ dekat rumah, kebetulan ada jemaah-jemaah rutin. Saya bilang, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum. Ini Uwais ini perhatiin rupanya, anak saya ini perhatiin. Pulang dari masjid, lewat lagi dengan jemaah, dia yang bilang, Kum. Dia yang salam. Lihat pola pendidikan yang kita terapin. Cepat sekali mereka itu. Dan selalu sudah begitu, masuk rumah sudah salam, Assalamualaikum, sudah Assalamualaikum. Dia sekarang sekolah, masuk SD. Baru tadi istri saya cerita, guru-gurunya di sekolah sering ketawa, terhibur kalau anak ini ke sekolah. Jadi kalau lewat teman-teman sekolahnya, teman-teman perempuannya, dia tutup matanya, dia bilang, bukan mahram. Padahal istri saya bilang, gitu kan. Itu kan ada mbak yang bantu di rumah. Ini Uwais bukan mahram sama mbak ya. Gak boleh lihat kalau mbak begini, kalau mbak gak pakai jilbab, gitu-gitu sama dia. Rupanya dibawa ke sekolahnya itu. Di situ matanya sama dia. Dan banyak sekali saya lihat. Jadi ternyata itu pola pendidikan, gitu kan. Gimana caranya kita membiasakan saja. Baik, termasuk dalam ini teman-teman sekalian adalah seringnya memberikan salam ya, kalau masuk rumah kita salam, masuk kamar salam. Ingat hadis Nabi SAW mulia itu. Kata Nabi SAW, siapapun yang masuk ke rumahnya lalu dia berikan salam, walaupun tidak ada orang, sendirian, maka syaitan di sekitar rumahnya, dan baca lengkap ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum itu 10 pahalanya, warahmatullahi 10, wabarakatuh 10. Ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Nabi lagi dulu di majelis ilmu, ada orang datang lalu mengatakan Assalamualaikum. Nabi jawab, Nabi mengatakan SAW, lahu asyara, orang ini dapat 10 pahala. Masuk orang kedua, bilang Assalamualaikum warahmatullah. Lalu kemudian Nabi jawab, Nabi mengatakan lahu isyrun, orang ini dapat 20 pahala. Masuk orang ketiga mengatakan lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW jawab, Nabi mengatakan lahu thalathun, orang ini dapat 30 pahala. Jadi jangan sia-siain tuh. Apa kata Nabi SAW? Kalau seseorang mau masuk rumahnya lalu dia memberikan salam, ada orang gak ada orang, maka syaitan di sekitar rumahnya berkata pada teman-temannya, tidak ada tempat nginap buat kalian malam ini. Gak bisa masuk rumah kita karena kita salam. Dan kalau dia makan membaca bismillah, syaitan akan berkata juga di sekitar rumah sama teman-temannya, tidak ada makan malam buat kalian malam ini. Ucapin salam, biasakan ketemu anak salam, telepon salam. Di rumah juga itu teman-teman sekalian harus dijaga. Semuanya harus terasaskan Islam. Maaf, ini teman-teman di Bali, ya, karena di sini banyak orang-orang yang suka dengan patung, ya. Itu orang Islam rumahnya nggak boleh ada patungnya tuh. Ya. Harus hati-hati karena patung itu tidak masuk malaikat. Untuk lebih jelas, Bapak Ibu beli buku judulnya Rumah-rumah yang tidak dimasuki malaikat. Mungkin harganya sekitar 30.000 rupiah kok. Jadi kalau mau dipasang pun mungkin hiasan air mancur, tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau manusia, hewan, jin atau malaikat, ini dilarang karena ada hadis yang mengatakan rumah yang ada patungnya, ya, itu tidak akan atau anjing warna hitam, anjing ya umumnya, maka tidak akan dimasuki oleh malaikat. Artinya dimasuki oleh syaitan kalau tidak ada malaikat.